Kalian pernah punya nggak merpati seperti ini nih? Coba perhatikan, ini merpatinya giring keras banget teman-teman. Tapi aneh, nanti ketika saya ambil ini, dia itu nggak ngejar tuh, kasihan betinanya dihajarin terus, dikejar-kejar terus teman-teman. Nah, saya bantu ya kalau kalian punya merpati seperti ini. Bantu jawab. Maksudnya gini, saya akan carikan solusinya, bedah permasalahan merpati yang giring keras seperti ini. Tapi ketika diambil nanti saya akan peragakan juga nih, dia itu nggak giring temen. Ini giring temen, bukan berantem, tapi ini giring. Nah, saya mau ambil dulu nih, saya tes dulu ya apakah benar. Tuh, ini nggak berantem ya, melainkan giring keras. Ini sangat keras. Nah, kalau merpati yang gak giring ya seperti ini. Tuh, ini si anak nakal ya, diam-diam aja. Terus seperti ini juga. Ya, santuy-santuy saja. Terus mana ya? Kayak gini. Ini karena gak giring. Terus seperti ini. Terus seperti ini, diam-diam saja. Terus seperti ini. Saya lepas dulu nih merpati pos, biar suruh main dulu. Tuh, ya kan? Tuh pertanda nggak giring. Namun merpati ini, merpati putih ini giring keras. Tuh, liatin tuh, matuknya beda. Nah, biar kalian nggak penasaran, saya ambil aja ya, saya tangkap nih ya. Tapi ada yang aneh teman-teman. Walaupun giring keras seperti ini, tapi aneh nih. Coba kalian lihat. Saya akan tangkap dulu si betinanya tuh. Betinanya sampai mau hancur. Nah, ini bukan berantem tuh, giring. Ini kalau dilepas pun diliar ya, dia ngejar-ngejar banget teman-teman. Tapi lihat nih, ketika saya tangkap betinanya, saya pegang pakai tangan, reaksinya gimana? Yuk, kita perhatikan bersama-sama nih. Saya akan coba tangkap ya. Ini nggak berantem atau nggak berkelahi. Tuh, ini buktinya seperti ini. Pastikan dulu ini merpatinya sudah jodoh, terus giring ya. Jadi bukan berantem. Ada yang hampir mirip berantem seperti ini. Cuman kalau berantem itu biasanya tidak fokus, kayak ngejernya itu nggak fokus. Kalau ini memang real giring. Nah, ketika saya keluarin ya. Di dalam giringnya keras ya, tapi di sini bekur-bekur. Nah, ini lihat nih, sampai wah, parah teman-teman. Tuh, matanya ya. Ini karena memakai jamu hebat. Padahal makainya itu dosisnya sedikit, cuman 1 untuk menjaga kesehatan. Nah, liatin teman-teman. Kayak buta gitu tuh. Waduh, ke situ lagi. Nah, ini merpatinya nih. Dia lagi kebingungan. Oke, melihat. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh, giring keras ya. Nah, yang pertama biasanya merpati yang seperti ini, tuh, ya kan? Dia itu pertama merpatinya biasanya yang seperti ini masih muda. Nah, dia itu kayak matanya gimana ya, kayak nggak ngelihat. Tapi bukan teman-teman, melainkan merpati ini biasanya masih muda. Terus biasanya merpati liar. Merpati liar yang kalian rawat jadi seperti ini. Terus biasanya lagi baru jodoh. Terus biasanya lagi baru giring. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita fokuskan dulu merpati ini ke betinanya dengan cara sudah pernah saya bagikan. Gak apa-apa, di sini di video kali ini saya bagikan juga nih caranya. Ini giringnya keras banget teman-teman. Cara yang pertama, kalau merpatinya masih muda atau masih piyikan atau baru dijodohkan, itu kalian biarkan suruh mengerami telur dulu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau sudah mengerami telur biasanya giring kembali. Giringnya seperti ini juga.
Nah, langkahnya berbeda teman-teman. Kalau sudah mengenali telur atau sudah mengeram telur, kalian lakukan cara yang namanya itu push up. Ini tujuannya untuk fokus ke betina. Kadang merpatinya itu kayak nggak ngeliat teman-teman. Itu bukan nggak ngeliat, melainkan merpatinya itu tidak terbiasa melihat si betinaan dipegang oleh manusia. Itu yang menjadi penyebab. Jadi merpati itu sebetulnya takut dengan manusia. Nah, terus setelah sudah mengerami telur, kalian lakukan seperti ini teman-teman. Tuh, setiap hari sampai bertelur teman-teman. Oke, yuk, sekali-kali diginiin. Nah, dia masih takut dengan tangan, nggak apa-apa, kita sabar teman-teman untuk menghadapi merpati yang giring keras seperti ini. Dia itu nggak terbiasa teman. Jadi dia itu apa namanya, kaget ya dengan kitanya nih. Nah, wih, ini masih unyu-unyu nih. Nah, ini sampai bonyok teman-teman tuh, kasihan. Bentar. Nah, berbeda dengan nih ciri yang merpati yang sudah fokus. Saya ada contoh lagi. Ada lagi nih merpati yang masih muda. Yang kata saya ini masih muda. Ini ada nih. Ini tutup dulu, nanti masuk. Nah, ini contoh merpati yang masih muda nih. Yo, nah giringnya seperti ini. Dia masih ragu-ragu. Nah, yo, oke. Tuh, ada ya kan merpati yang seperti ini. Nah, nanti fokus lagi. Nah, awal-awal harus kalian lakukan seperti ini. Yo. Dia nggak mau. Oke. Nah, ini merpati yang masih muda, teman-teman. Caranya sama. Kita push up. Oke. Berbeda merpati yang sudah dapat umur atau sudah benar-benar fokus. Jadinya seperti ini. Merpati yang sudah fokus itu kayak gini. Tuh. Nah, ini awal juga nggak kayak gini, teman-teman. Wis. Nah, beda kan? Beda, teman-teman tuh. Mantap, pokoknya wis mantap. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian lakukan fokus terhadap betina. Setelah fokus, baru kalian terbangkan pelan-pelan sedikit demi sedikit. Biasanya cirinya teman-teman, ciri merpati yang belum fokus ya. Nih, ketika disimpan seperti ini, dia itu kayak gini nih teman-teman tuh. Dia nggak ke betinanya terus. Kayak ini juga sama nih. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini nanti banyak kendala teman-teman. Merpati yang seperti ini. Satu, giring keras tapi takut tangan. Kedua, giringnya aneh seperti tidak melihat betinanya. Ketiga, merpatinya susah dilatih. Keempat, si merpatinya tidak fokus ke betina. Nih, liatin nih. Tuh. Kalau ini hampir sama ini betinanya. Malah tuh, dia lebih fokus ke merpati yang kelepas ini sana. Ini betinanya sama aja. Liatin nih, liatin yang ini ya. Tuh. Dia tuh nggak fokus, jadi dia lebih cenderung fokus ke merpati yang lepas. Malah ke sana. Tuh. Sama halnya yang kayak ini nih, merpati yang masih muda. Tuh, liatin tuh. Udah nggak bakalan fokus, teman-teman. Ini pun yang tadinya fokus ketika mengerami telur, terus giring kembali ya. Kayak gini lagi. Nah, ini biasanya memakan waktu satu giringan kayak gini. Nanti berikutnya sudah nggak lagi. Tuh, oke. Ini sisa lar berapa sih? Wih, penjawat men. Ini satunya penjawat. Oke, nggak apa-apa. Ya, sip. Jadi seperti ini ya teman-teman.
kendalanya tuh. Ini kesini lagi tuh, karena dia mengingat. Nah, sana, ke sana. Ini posisinya mengingat nih, gearnya keras. Tadi udah sempet ke sana, alhamdulillah kesini lagi. Kalau ini si rampok, tuh bahkan yang ini aja yang sudah fokus ini nggak mau. Ini asal warna aja. Nah, terus yang terakhir teman-teman, yang terakhir mengatasi merpati yang giringnya aneh, takut tangan, giring keras, tidak ke betina, tidak nempel ke betina. Terus apalagi yang pokoknya giring-giring yang aneh-aneh tersebut kalian penuhi dulu. Yang pertama wajib mengerami telur dulu. Yang kedua wajib kalian fokuskan ke betina dengan cara naik turun satu giringan. Yang ketiga, nah, kalian gunakan jamu hebat teman-teman. Jamu hebat ini mampu membuat merpati menjadi konsentrasi terhadap si betinanya. Dia juga mampu meningkatkan giring keras, mampu meningkatkan stamina juga. Jadi nanti nggak ada lagi merpatinya giringnya aneh. Nah, terus kalian juga harus sering-sering diginiin nih teman-teman tuh. Biarkan dia fokus terus. Tapi nanti ketika diambil dia nggak mau hinggap. Itu bukan kendala di mata ya teman-teman, melainkan merpatinya itu belum kita latih. Jadi yang namanya merpati itu tergantung dari kebiasaan. Semakin kita terbiasa melatihnya, maka merpati itu akan mengerti teman-teman. Jadi poinnya di situ. Nah, yang terjadi biasanya merpati yang masih muda, masih pijikan, terus merpati yang baru dijodohkan, merpati yang pindah kandang, merpati yang apa ya ibaratnya baru mengenali giringan, pasti akan terjadi seperti ini. Jadi giringnya itu aneh. Nah, solusinya tadi ya teman-teman, 3 solusi untuk mengatasi merpati yang giring aneh.